Hai Halo guys, guys. balik lagi bersama kita di hari Minggunya MDC Youth. Dengan gua Kenneth Gua Bill. dan kita hari ini akan membawakan kalian beberapa info penting nih. Yang pertama itu apa, Bill? Yang pertama, bagi kalian yang belum tergabung ke kesan kita, bisa langsung scan QR code. Nanti tim kami akan menghubungi QR code yang ada di sini, atau di sini. Dan juga kita juga buka open prayer request buat kalian yang ingin doakan. Bisa nih kalian juga scan di QR yang ada dimanapun di layar kalian. Yap, betul sekali. Terus yang ketiga ada itu namanya persembahan. Persembahan di mana, Bill? Persembahan bisa langsung scan QR code yang ada atau masukkan nomor rekening GKPB MDC Jakarta. Sekian dulu dari kita berdua. Happy Sunday guys dan enjoy our online service. God bless you. Sembah Kau Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu.
tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, Kehendakku ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. jadikanku Bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan di batinku ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan, ku ku serahkan serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. jadikanku Bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hidupku
pikiranku, kehendakku, hatiku, kakiku, tanganku untukmu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, Engkau boleh terserah apakan. Ini kami bejanamu, Engkau yang bentuk, Engkau yang hancurkan lagi, Engkau yang bentuk kembali Tuhan. Sampai sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau fokus, kami mau berkomitmen terhadap diri kami sendiri, kami mau fokus, kami mau catat, kami mau dapatkan sesuatu yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Happy Sunday, Impactors, Happy Sunday Vibes. Kita nggak ngerasa udah 5 minggu kita laluin di bulan November ini. Jadi selama bulan ini kalau mau rekap sedikit, kita udah ngomongin tentang satu tema yang namanya Still God. Aku rasa ini tema yang tepat buat kita semua. Karena buat kebanyakan dari kita, rasanya ini adalah masa-masa yang lumayan sulit ya. Mungkin yang pertama kali kita ngalamin di dalam kehidupan kita. Ada masa-masa yang sulit dan challenging dan rasanya banyak ketidakpastian dan mungkin banyak tantangan pada masa-masa ini. Nah, penting banget untuk kita bisa dikuatkan di dalam iman kita supaya kita bisa benar-benar kenal kalau Tuhan kita tetap Tuhan bahkan di saat kita lagi mungkin gak merasakan kehadirannya, mungkin kita lagi melalui sebuah badai cobaan yang lumayan besar, atau mungkin di saat kita gak bisa melihat kebaikannya. Jadi hari ini aku mau bawain satu lagi tema namanya Through My Failures. Jadi Still God Through My Failures. Nah ngomongin failures, aku punya satu cerita yang aku langsung keinget begitu aku lagi ngomongin tentang fail gitu kan. Kalau kalian pernah YouTube, kayaknya sering deh banyak di TV dan di YouTube pasti ada klip-klip lucu yang judulnya epic fail gitu kan. Orang jatuh lah segala macam. Nah aku ada satu momen yang lumayan aku langsung keinget kalau tentang fail. Ini ada kejadian ini. Jadi aku waktu itu pernah di satu camp father and son, jadi cowok semua waktu itu. Aku dipercayakan untuk mimpin semacam senam pagi atau stretch paginya gitu kan. Jadi pagi-pagi semua orang baru bangun, lagi malas-malasan, lagi matanya masih belekan segala macam. Pokoknya kita akhirnya line up, aku di depan, aku mimpin stretching. Oke, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 gitu kan. Nah, masuklah ke satu stretch yang aku sebenarnya agak-agak suka selama main basket. Cuman stretchnya adalah stretch selangkangan. Oke, stretch selangkangan. Jadi move-nya itu ya pokoknya gimana ya, agak jongkok, ya kan? Jongkok terus harus jongkok, abis itu kayak agak dipisahin gitu lah kakinya supaya selangkangannya bisa di-stretch. Nah waktu itu aku lagi pakai celana yang ya cargo pants gitu lah, celana pendek. Nah singkat cerita aku lagi ngelakuin itu kan, oke, yuk kita lakuin ya stretchnya, dan aku benar-benar lakuin dengan sepenuh hati ya kan. Jongkok, habis itu dilebarin. Nah begitu dilebarin, ada suatu suara yang luar biasa yang menggetarkan dunia. Suaranya krak. Dan begitu. Dan serentak semua satu camp itu, semua yang lagi stretching ketawa-ketawa sampai jatuh ke lantai. Dan aku pun begitu aku ngelihat ke bawah, ada robek segini. Kayak bener-bener dari atas sampai bawah itu robek, itu sana gede banget. Dan untungnya itu semua cowok-cowok. Jadi epic fail banget gitu kan. Maksudnya apa dari cerita ini yang aku mau ngomongin? Teman-teman, failure is unavoidable. Di dalam kehidupan pasti failure terjadi. Nah mungkin di cerita ini ya failnya kan yang fail yang lucu lah ya. Aku juga sampai sekarang aku gak malu-malu amat. Itu gak mengusik harga diriku atau jati diriku. Cuman failure happens. Dan itu aku gak rencanakan sama sekali. Gitu kan. Nah mungkin aja bisa mulai dari failure yang ya sekecil cuman hal-hal yang bisa kita ketawakan. Tapi yang namanya failure kadang-kadang bisa berdampak lumayan besar sama kita. Dan aku tahu kalau sebenarnya waktu failure yang besar terjadi, mungkin kita lagi kerja keras untuk sesuatu, atau mungkin seumur hidup kita lagi mengupayakan untuk bisa mendapatkan satu hal gitu kan. Kita set satu goal, dan di tengah perjuangan kita untuk nyampe goal tersebut, kadang-kadang
ada momen-momen di mana kita ngerasa kita fail. Failure is unavoidable. Di dalam kehidupan kita, kita pasti mengalami yang namanya kegagalan. Disengaja ataupun tidak, ya kan? Jadi buat aku kegagalan ada dua macam, ya kan? Ada kegagalan yang mungkin karena kita, ya kan? Atau ada kegagalan yang bukan karena kita. Nah, kita harus hati-hati untuk mendefinisikan ini di dalam khotbah hari ini. Aku mau jelasin sedikit. Kalau ada kegagalan yang disebabkan karena kita, ya kan? Jadi mungkin di dalam perjalanan hidup kita mengambil keputusan yang mungkin salah. Ya kan, di dalam Alkitab kita tahu kalau prinsip-prinsip firman Tuhan atau peraturan-peraturan yang kita lihat seperti peraturan adalah sebenarnya lahir dari kebaikan hati Bapa yang mau menjaga hidup kita supaya hidup kita sesuai dengan rancangannya Dia. Yaitu rancangan yang penuh makna, yang penuh arti, dan supaya kita bisa live life to the fullest. Itu rancangan Tuhan. Dia ingin kita mengalami kehidupan yang terbaik. Dan di saat kita melanggar prinsip-prinsip firman Tuhan itu, ya kan? Di saat kita mungkin prinsip-prinsip keuangannya kita langgar, atau prinsip-prinsip hubungan, ya kan? Mungkin kita berontak sama orang tua kita, mungkin kita mencari teman yang salah, dan lain sebagainya. Di saat kita keluar dari rancangannya Tuhan, dari prinsip firman Tuhan, ya kemungkinan besar akan ada kegagalan yang terjadi. Jadi ini adalah kegagalan yang mungkin karena kita. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau ada kegagalan yang karena kita? Ya, of course kita harus mencari tahu kesalahan kita dan berubah, bertobat dan membenarkannya, gitu kan? Itu sangat salah lah kalau kita menganggap di dalam kegagalan yang karena kita bisa terus-terusan mengambil keputusan yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau ada kegagalan kita cek dulu apakah ini karena aku atau bukan. Nah, yang kedua, ada kegagalan yang bukan karena kita. Contohnya seperti apa? Aku pemain basket, aku suka banget basket, ya kan? Dan di dalam sejarah latihan basketnya gue atau aku lebih banyak waktu nge-shoot itu lebih banyak masuknya atau miss-nya. Aku bisa guarantee kalau lebih banyak gagalnya daripada suksesnya, lebih banyak miss-nya daripada masuknya. Tapi itu adalah proses di mana kita belajar, gitu kan? So ini yang bukan karena kita. Ini adalah proses yang bukan salah, tapi justru adalah proses pertumbuhan. Di dalam kita bertumbuh, di dalam kita semakin dewasa, di dalam kita melangkah dan mengambil langkah-langkah untuk mengambil kesempatan-kesempatan, pasti akan ada gagalnya di tengah jalan. Kenapa? Karena harus belajar. Kita nggak mungkin sempurna dari awalnya. Belajar satu skill butuh repetisi yang luar biasa, dan di dalam repetisi itu pasti banyaknya gagalnya, gitu kan? Nah, hal-hal seperti ini bukan salahnya kita. Itu adalah part of the process. Ya kan, jadi dalam kehidupan pun ya kan, kayak misalnya bayi baru mau belajar jalan, ya masa kita anggap dia bayi yang gagal di saat dia langkah pertama dia jatuh? Ya enggak kan, kita akan bilang ayo bangkit lagi. So gagal ada dua macam, ada yang karena kita dan ada yang bukan karena kita, gitu kan. So yang bisa mendefinisikan gagal atau tidak ya tergantung sama parameternya. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan kita yang kita nggak sadari, kalau kita bisa merasa gagal terus, atau kita merasa kok hidup gua nggak sukses-sukses, kita harus balik lagi untuk merefleksikan sebenarnya siapa yang kita izinkan untuk mendefinisikan gagal dan sukses dalam kehidupan kita. Yang pertama ada diri kita sendiri pastinya. Kita bisa menaruh sebuah goal. Kalau aku nggak mencapai goal tersebut, aku gagal. Contohnya, dulu waktu aku kuliah aku punya goal untuk punya nilai GPA minimum 3, gitu kan. So di saat aku nggak achieve itu, which is aku nggak achieve itu di semester pertama aku menganggap diriku gagal, gitu kan. So itu healthy lah ya. So itu tergantung sama goal yang kita punya dalam kehidupan. Aku mengizinkan diriku untuk set sebuah goal, dan ya aku harus mencapainya, kalau nggak aku gagal. Nah, kedua, mungkin aja selain diri kita ada orang-orang di sekitar kita yang kita izinkan untuk mendefinisikan kesuksesan buat hidup kita. Dan di saat kita gagal, tidak berhasil di dalamnya, ya itu akan mempengaruhi kita gagal atau sukses. Contohnya siapa? Orang tua kita mungkin. Mereka punya goals untuk kehidupan kita yang tentunya pasti akan baik. Dan di saat kita nggak mencapai tersebut, ya kita sedang gagal. Nah, mungkin yang lebih dalamnya lagi, sekarang bahkan kita mengizinkan sebuah kultur atau lingkungan kita atau dunia
untuk mendefinisikan sukses dan gagal buat kita. Contohnya seperti apa? Mungkin teman-teman di sini ada yang ngerasa kalau aku anaknya kalau di tengah pergaulanku aku nggak cool, atau aku nggak sekeren, atau nggak sebeken yang lain gitu kan. Hati-hati banget sama standar dunia, teman-teman. Ada standar kecantikan, aku jelek, aku gendut. Siapa yang kamu izinkan mendefinisi kesuksesan atau kegagalan dalam hidup kamu? Ini kita harus benar-benar jaga. Karena yang terakhir, yang seharusnya patokan yang terutama di dalam semua definisi kegagalan atau kesuksesan kita adalah yang satu, pencipta kita, Tuhan kita. Dialah yang harusnya bisa mendefinisikan segalanya. Definisi gagal atau suksesnya kita harus tetap taruh di bawah otoritas firman Tuhan, di atas perkataan-perkataannya. Sesungguhnya ya kalau kita mau lihat dibandingkan dengan standar-standar yang lain seperti nilai atau penampilan atau gaya ngomong atau berat badan, ya kan, kita tahu kalau itu bukan parameter yang sesungguhnya di dalam kesuksesan dan kegagalan. Nah, kita harus hati-hati banget akan siapa yang kita izinkan untuk mendefinisikan kegagalan dan kesuksesan kita. Karena kenapa? Karena di saat kita mempatok kalau misalnya berat badan sekian itu sukses buat kehidupanku. Kalau aku nggak nyampe ke sana, aku gagal. Atau bahkan nggak quantifiable. Kadang-kadang kalian ngelihat di kaca, kita ngerasa nggak, gue masih jelek, gue harus lebih kurus lagi, ya kan? Itu akan mengkonsum kehidupan kita. Parameter kita di dalam sukses dan gagal ini akan menjadi fokus pikiran kita. Dan kalau kita mengizinkan, siapa yang membuat parameter-parameter tersebut di dalam kehidupan kita? Karena itu akan drive kita punya kehidupan ke satu arah. So ini penting banget untuk bisa submit ulang. Mungkin kita harus evaluasi ulang hari ini kalau misalnya kita ngerasa kita hidup di dalam kegagalan. Siapa yang kita izinkan untuk mendefinisikan kesuksesan tersebut? Balik lagi ke dalam standarnya firman Tuhan. Tahu gak teman-teman, kalau firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa itu sukses dan apa itu enggak. Dia cuma mau kehidupan kita itu penuh dengan makna. Punya hubungan yang baik sama Tuhan, hubungan yang baik sama diri kita sendiri, atau inner circle kita, dan kita punya hubungan yang baik sama sesama kita manusia. Itu adalah sukses yang sejati. Dan kalau kita masuk ke dalam definisi tersebut, dan kita menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dari semuanya, disitulah kita punya parameter yang sukses akan kebaikan dan kesuksesan dan kegagalan kita. So failure is unavoidable. Lagi teman-teman, kita nggak bisa mencegah kegagalan untuk terjadi. Nah, setelah kegagalan yang pasti terjadi itu di dalam kehidupan kita, respon kita seperti apa? I think I want to share that failure is normal. Nah, tapi walaupun failure itu normal, kita pasti akan ada efeknya di saat di sesuatu yang kita lakukan atau sesuatu yang kita mau lakukan itu somehow gagal, tidak berhasil. Nah, di dalam kegagalan kita yang terjadi apa sih? Biasa itu bisa mengefek kepada tingkat kepedean kita, self confidence-nya kita. Bisa efek bahkan sampai ke harga diri kita dan bahkan feelingnya kita at the moment. Bayangin kalau kita udah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu, untuk meraih goalsnya kita, untuk menjadi orang yang terbaik yang bisa, mungkin jadi anak yang terbaik, atau untuk menang atas dosa, atau untuk bisa menjadi sukses di dalam kehidupan, apapun itu definisinya. Di tengah semua upaya kita tersebut, di saat kita gagal untuk meraih apa yang kita inginkan, pasti kan ada pressure atau pasti akan ada doubts atau ada serangan gitu kan. Aduh, kok gue gagal banget sih jadi orang. Nah, failure is normal. Di dalam Alkitab banyak banget contoh-contoh kegagalan. Bahkan kalau bisa dibilang, Alkitab adalah kisah tentang kegagalannya manusia, tapi kebaikannya Tuhan. Ya kan? Nah, aku mau coba ya, kita pikir, kalau ada seorang yang bisa dimuridkan untuk di-set up menjadi seorang yang sukses adalah murid-muridnya Yesus sendiri, benar gak? Ya kan? Tapi setelah nih ya, bayangin Yesus udah mengadopsi 12 murid intinya Yesus. Wah, ceritanya kan kalau kita udah tahu gambaran besarnya ya, Tuhan ini lagi mempersiapkan 12 murid ini untuk memperbesar kerajaan Allah, ya kan? Untuk ini yang namanya gereja yang Tuhan Yesus mau dirikan di bumi, itu melalui 12
Kuncinya ada di 12 orang tersebut. Dia lagi memuridkan mereka, lagi mengajarkan mereka pola pemuritan nya Yesus, ya kan? Nah, ini orang-orang lagi udah di grooming, dibentuk sama Tuhan, diajarin, dikasihi, ya kan? 3 tahun Yesus melayani di bumi dan melayani mereka untuk mempersiapkan mereka. Tapi tebak di akhir nih, udah terakhir banget tuh, Yesus udah mau mati, udah mau memberikan hidupnya buat kita, ya kan? Harusnya udah siap dong orang-orangnya ya. Tapi tebak apa yang terjadi di saat Yesus ditangkap dan mau disalibkan? Petrus menyangkal Yesus. Murid-muridnya kabur semua. Gak ada yang mau mengakui bahwa dia adalah Tuhannya mereka. Gak ada yang berani untuk bilang itu Tuhanku, itu that's my master, dan berani ada bersama-sama dengan dia di tengah pencobaan yang begitu dahsyat. Mereka kabur semuanya. Bahkan Thomas di saat Yesus sudah bangkit, dia bahkan doubt, dia nggak yakin kalau ini beneran Tuhan. Kalau bayangin ya, kalau aku jadi Tuhan, aku akan khawatir gimana nih masa depan dunia ini. Orang-orangnya gagal kayak gini. Petrus menyangkal, Yudas bahkan menjual Yesus. Orang yang udah lagi dipersiapkan sama Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar bagi dunia, tiba-tiba berguguran, tiba-tiba gagal. Failure is normal. Tapi kita tahu di tengah kegagalan, di tengah ketidakberhasilan kita untuk menjadi sempurna atau menjadi orang yang terbaik, ada anugerah Tuhan yang menopang. Amin. So hari ini aku cuma mau share aja. Kegagalan pasti terjadi, dan aku rasa ini kita penting. Mungkin hari ini kita nggak, mungkin hari ini kita ngerasa I'm fine today. Tapi percayalah pasti ada momen-momen di kedepannya kita akan merasa kalau kenapa ya gue gagal. Aduh, gue nggak pede banget sama kehidupan gue. Gue udah mengupayakan sesuatu dengan sangat baik, memberikan yang terbaik, tapi kok hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Atau mungkin hari ini kita ada yang ngerasa, saat ini lagi ngerasa, aduh gue gagal banget. Mungkin di tengah COVID ini, bahkan yang tadinya kita udah berhasil menabung dengan baik, tiba-tiba mungkin, aku nggak tahu, banyak sekarang di dunia ini yang kehilangan pekerjaan. Mungkin tadinya kita mengharapkan kalau 2020 adalah momen dimana kita bahkan bisa menjadi lebih baik, ya kan, bisa menabung lebih banyak, atau mungkin bisa membeli hal-hal tertentu, atau mungkin bisa menjadi teman yang lebih baik. Tiba-tiba sekolah di onlinein gitu kan, dan tiba-tiba kerjaan semuanya apalah berantakan hidupan. Dan mungkin di tengah-tengah itu semua kita ngerasa gagal. Teman-teman, aku mau share aku mau ingetin aja beberapa firman Tuhan yang mungkin hari ini bisa menjadi berkat buat kita, yang kita bisa renungin sama-sama di tengah kegagalan kita. Bahwa intinya Tuhan tetap baik, Tuhan gak pernah berubah, dan bahkan ada anugerah yang menopang kita. So, yuk, Mazmur 37 ayat 23-25. Dia berkata seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Hey, aku mau ingetin dari firman ini bahwa failure is not the end. Bahkan aku mau go even further, failure is never our destiny. Di dalam Tuhan, takdir kita itu nggak mungkin gagal. Tuhan udah menjelaskan bahwa di dalam kisah kehidupan ini, Tuhan akan menang. Nggak ada ceritanya Tuhan akan kalah di akhirnya. Dan karena kita anak-anak yang sudah diadopsi sama Dia, dan kita bisa mengambil bagian di dalam kehidupannya dan keutuhannya dan kesempurnaannya Tuhan, kita pun gak mungkin gagal. Anugerahnya cukup kuat untuk menjadikan kita a success story. Walaupun mungkin hari ini kita lagi gagal, walaupun mungkin hari ini kita jatuh, failure is not the end. Tenang aja teman-teman. Mungkin hari ini hati kita berat banget. Aduh, gagal hidupku. Aku nggak tahu gimana caranya ke depan ini. Aku nggak punya pengharapan untuk ke depan ini. Aku nggak bisa ngelihat jalan keluarnya. Dengar baik-baik. Ulang lagi. Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh. Mungkin kalian lagi jatuh hari ini.
Mungkin hari ini kita lagi gagal. Tidaklah sampai tergeletak. Dia nggak akan membiarkan kamu tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Anugerahnya kokoh menopang kita. Gak mungkin kita dibiarkan terlantar. Gak mungkin kita dibiarkan jatuh tanpa diberikan kekuatan untuk bangkit lagi. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Failure is not the end. Kan? Failure is not the end. Dan kalau ada kisah tentang kegagalan seseorang, aku rasa yang paling bisa kita relate atau hari ini yang aku mau ingetin sama teman-teman adalah kisah anak yang hilang. Lukas 15 ayat 18 sampai 20. Aku mau ngingetin ini aja. So, kisahnya terkenal ya, kita semua tahu. Ada seorang anak bungsu, ya kan, ada 2 bersaudara, anak bungsu tiba-tiba bilang sama bapaknya, "Pi, gua mau klaim harta warisan gua." Istilahnya ngutukin bapaknya untuk mati. Ya kan kalau zaman itu. "Pi, mati aja lu. Sini hartanya kasih gue." Ya kan, dan dia ambil harta papanya, dijual mungkin tanah-tanah tersebut, dia kolek duitnya dan dia pergi ke luar negeri. Dia berfoya-foya sampai satu hari dia sampai bangkrut dan ada terjadi sebuah kelaparan sampai akhirnya dia di kandang babi, dia masuk kandang babi. Gagal banget. Ini orang paling gagal sedunia, udah durhaka, gagal lagi, bangkrut lagi, sampai harus makan makanan babi. Aku nggak tahu. Mungkin kita bisa relate, hari ini kita mungkin udah jauh dari Tuhan. Bahkan gagalnya pun mungkin karena pemberontakannya kita. Mungkin karena kesalahannya kita. Mungkin selama ini kita nggak menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mungkin selama ini kita mengecewakan banyak orang di tengah jalan. Dan mungkin kalian lagi ngerasa di detik ini, man, gue gagal banget. Sampai udah ada di kandang babi. Tapi mau ingetin, responnya harusnya kayak gimana sih? Respon di dalam iman, respon yang Tuhan inginin buat kita semua di dalam kegagalan kita itu seperti apa sih? Ayat 18 kita lanjutin kisahnya. Lukas 15 ayat 18, dia bilang, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku." Ini anak hilang yang di kandang babi tersebut. "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya." Teman-teman, sering respon kita di saat kita gagal, bahkan di saat kita berdosa, bahkan di saat kita lagi nggak pede sama Tuhan gitu kan, merasa gagal. Natural response kita yang bukan respon iman adalah untuk justru lari dari Tuhan. Karena kita kayak nggak ada harga dirinya. Gue nggak pede, apa yang bisa gue kasih ke Tuhan? Aku gagal, aku bangkrut, ya kan? Aku memberontak, aku bukan anak yang baik. Gue mau ngapain ke Tuhan? Gue mau nunjukin dia apa? Hey, ingat, respon justru di dalam iman adalah kebalikan dari lari daripada Tuhan. Respon di dalam iman adalah justru di dalam kegagalan kita harus lari kepada Tuhan. Kembali kepada kasih-Nya. Kenapa? Karena Dia menantikan kita. Kalau kita lanjutin lagi kisahnya, ya kan? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya di ayat 20. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tahu gak, Tuhan itu menanti-nantikan kita di tengah kegagalan kita. From the moment you failed, dari momen pemberontakan kita, atau dari momen-momen di saat kita merendahkan diri kita sendiri dan kita gak ngelihat value-nya kita, Tuhan itu udah menantikan kita. Dia pingin kita kembali kepadanya. So, respon kita di dalam iman, teman-teman. Kalau kita lagi di dalam kegagalan, apapun itu kegagalannya, yang disengaja ataupun tidak, apapun, I don't care. Mungkin kita gak ngelihat hari ini kebaikan Tuhan. Mungkin kita gak ngerasakan hari ini kebaikannya Tuhan. Responnya di dalam iman cuma satu. Kita tahu Bapa kita baik. Kita tahu Bapa kita menginginkan yang terbaik buat kita. Dan Dia memiliki kunci untuk kita bisa sukses. So run to Him, not from Him. Jangan kabur dari Tuhan. Lari kepada Tuhan. Aku pengen ingetin ini teman-teman. Aku ngerasa ini strong banget di dalam hatiku. Ayo, momen-momen ini, mungkin sulit hidup saat ini. Mungkin kita nggak punya apa-apa, I don't have much. Tuhan, aku nggak punya banyak yang aku bisa kasih ke Tuhan. Tuhan nggak mau apapun yang lain. Tuhan cuma mau kamu. He wants you
dia mau kehadiranmu, dia mau hatimu. You are enough for him. Dia mati untukmu. Dia cuma mau kamu balik ke dia, ke Tuhan. Ayo teman-teman, dimanapun, kalau mungkin kita lagi terpuruk, mungkin kita lagi berat hidupnya hari ini. Dan kita respon kita seolah-olah secara natural kita bilang, gue mau kabur dari Tuhan. Nanti aja, kalau gue sukses lah gue baru balik ke Tuhan. Waktu gue sukses nanti gue persembahan yang banyak. No, logiknya gak kayak gitu. Dia adalah Bapa yang baik, dia pingin kita justru datang di dalam kegagalan kita. Hari ini juga. Mau gak kita hari ini merespon untuk kembali kepadanya? Aku mau nutup, karena ini penghujung bulan, kita udah bahas 5 hal yang mungkin bisa menjadi halangan buat iman kita. Untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan dan tetap memuji dia di dalam badai pencobaan. Minggu pertama kita bahas through my seasons. Musim yang berganti, ada naiknya, ada turunnya. Through my doubts, dalam keraguanku. Di tengah jalan mungkin kita akan ada keraguan-keraguan kita sama iman, sama Tuhan, sama apapun itulah yang mungkin bisa attack kita. Through my fears, di dalam ketakutan kita. Through my trials, di dalam pencobaan-pencobaan. Lalu through our failures, di dalam kegagalan kita. Ada hal-hal ini yang pasti terjadi, aku bisa janji. Tuhan nggak menjanjikan hidup yang selalu enak dan selalu nyaman dan tentram. Hal-hal ini pasti terjadi. Dan di tengah kejadian-kejadian ini, kita harus merespon. Apakah kita akan merespon dengan iman atau dengan daging atau dengan non-iman? Kalau non-iman, kemungkinan di saat hal-hal ini terjadi, perasaan kita itu nggak enak. Kita nggak ngelihat kebaikan Tuhan. Kita mungkin nggak bisa dengan gampang ngomong Tuhan itu baik. Ya kan? But teman-teman, apapun yang terjadi, dia nggak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. At the end of the day, pada akhir semuanya, di saat kita udah melalui musim-musim ini mungkin, musim-musim yang susah, seharusnya cuma ada satu hal yang kita bisa saksikan dengan mulut kita tentang Tuhannya kita. Bukan Tuhan gak ada di saat kita sulit. Bukan dia gak setia sama kita di saat kita susah. No, Tuhan kita gak pernah berubah. Dia baik, bahkan di saat gue gak bisa ngelihat kebaikannya. Dia setia, bahkan di saat aku gak merasakan kesetiaannya. Dia layak dipuji, dia layak disembah. Bahkan di saat hatiku gak ngerasa kalau aku pengen nyembah dia. So di dalam iman, harusnya respon kita, ini yang aku mau ajak hari ini teman-teman. Aku mau tutup dengan ini, bulan ini. Pembahasan kita intinya cuma satu. Kita harus latih iman kita. Ini adalah momen pencobaan atau momen-momen tergelap kita adalah momen-momen di mana kita actually sebenar-benarnya bisa melatih iman kita atau mempraktekkan iman kita. Ini adalah kesempatan buat kita. So ini message-ku buat teman-teman kita. Teman-teman, kita semua anak muda, mungkin kita belum ngalamin banyak hal. Ini kesempatan untuk kita percaya sama kesetiaannya, percaya sama kebaikannya. Walaupun kita nggak melihatnya, walaupun kita nggak merasakannya. Mau gak kita tetap bilang, Tuhan Engkau baik. Tuhan aku bersyukur. Tuhan terima kasih. Tuhan aku menyembahmu, aku memujimu. Ini adalah respon yang kita harusnya lakukan. Walaupun hati kita gak ngelihatnya atau gak merasakan. Disitulah kita melatih iman kita. Dan itu pun bukan cuman bohong, bukan gak otentik, no. Itu kebenaran. Dan itu yang akan menjadi jangkar buat hidup kita. Di saat kita melabuhkan iman kita di batu yang kokoh itu, yaitu Yesus yang gak pernah berubah. Walaupun kita gak ngelihat, walaupun kita gak merasakan, Tuhan tetap baik. Mau gak di musim ini yang mungkin kita lagi ngalamin kesulitan, mungkin ini momen-momen tergelap di dalam kehidupan kita, mungkin kita lagi depresi, mungkin kita lagi sedih, apapun itu. Aku nggak janjiin kalau kita di saat kita bersyukur atau kita mengaku kalau Tuhan baik, semua itu akan berubah dan semuanya akan jadi ajaib, menjadi magically menjadi surga kehidupan kita. No, aku nggak janjiin itu. Aku nggak janjiin kesedihan akan hilang. Tuhan juga nggak janjiin itu. Tapi kita bisa berpegang sama kebaikannya, kita bisa berpegang sama kesetiaannya, dan kita tahu firman-Nya berkata kalau kita terjatuh nggak akan dibiarkan tergeletak. Anugerahnya menopang kita. Yuk sama-sama kita merespon dengan benar. Kita merespon dalam iman. Tetap memuji Tuhan, tetap berdoa sama Dia, tetap bangun hubungan sama Dia.
Amin teman-teman. So aku mau tutup, aku mau doa buat kalian. Dan aku rasa ini adalah momen yang excellent banget untuk kita bisa merespon sama keindahan Tuhan. Dan aku tahu nanti setelah kita melalui ini semua, kita akan lihat kembali dan kita ngelihat, wow, ternyata Tuhan setia. Memang benar Tuhan baik. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, aku mengucap syukur Tuhan akan kebaikan-Mu. Karena aku tahu momen-momen ini, masa-masa ini nggak gampang. Dan mungkin ke depannya pun nggak gampang. Mungkin kita hari ini nggak bisa ngelihat kebaikan Tuhan, nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan, nggak bisa, nggak mood Tuhan mungkin untuk memuji Tuhan atau berterima kasih sama Tuhan. Tapi kami mau Tuhan di dalam iman untuk mengklaim kebaikan Tuhan. Karena kami tahu itu adalah kebenaran. Engkau baik, Engkau setia, dan Engkau layak disembah Tuhan. Tiada seperti-Mu. Berdoa Tuhan biar kami sebagai komunitas anak-anak muda yang percaya kepadamu, Tuhan bisa menaruh iman kita ke dalam, iman kepercayaan kita ke dalam Tuhan. Apapun yang kami lagi alami hari ini, atau apapun yang akan kami alami ke depannya Tuhan, kami mau komit Tuhan untuk tetap merespon di dalam iman. Walaupun kita nggak ngelihat Tuhan, Engkau tetap baik. Aku tahu Tuhan anugerah-Mu menopang kami semua. Aku berdoa ada damai sejahtera dan sukacita yang melimpahi kami semua di tengah semua ini. You are still God. And you are faithful. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Halo MDC Youth, kita baru aja dengerin khotbah dan sebelumnya kita udah nyembah bareng. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini ngikutin ibadah online. Kalau teman-teman hari ini udah nonton ibadah online yang disiapkan oleh tim dengan maksimal banget, kita bersyukur banget karena kita bisa membawakan ibadah di rumah teman-teman dimanapun teman-teman berada hari ini. Dan sekarang saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari siapkan hati kita, tapi sebelum kita berdoa menutup ibadah kita hari ini, mau ingetin lagi buat teman-teman yang belum tergabung di dalam komunitasnya kita, ada namanya Kesan, kelompok saling memperhatikan. Teman-teman bisa cari QR code yang ada di sekitar layar ini, nanti tinggal di scan aja dan akan ada tim kami yang akan follow up. Dan untuk teman-teman kalau ada yang ingin didoakan, please teman-teman bisa reach out ke kita melalui DM di Instagram kita, DM di Instagram VIP Community Jakarta atau DM di Instagram @imagejakarta, atau juga bisa scan QR code di salah satu bagian di layar teman-teman, dan teman kita akan ada dan tim kami akan follow up teman-teman. Oke, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Yuk, kita mau doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan hari ini kami bisa mengikuti ibadah walau secara online Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami ingin minta hadirat-Mu untuk terus mengikuti kami, untuk terus menyertai kami Tuhan. Karena yang terpenting bagi kami adalah hadirat dan perkenanan-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah semua yang kami dengar, semua yang kami terima bisa masuk ke dalam hati kami, masuk ke dalam pikiran kami Tuhan, bertumbuh dan bisa berbuah Tuhan, memberkati orang lain di sekitar kami Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang ada di rumah, kiranya berkat Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan, kiranya rahmat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan melingkupi teman-teman semua. Teman-teman akan disertai oleh Roh Kudus kemanapun teman-teman pergi, kemanapun teman-teman melangkahkan kaki, apapun yang teman-teman perbuat. Hal apapun itu akan diberkati Tuhan, akan dijadikan berhasil karena penyertaan Tuhan akan melingkupi dan melindungi teman-teman sekalian. Kami juga telah memberikan persembahan, kiranya semua persembahan yang diberikan bisa dipergunakan secara maksimal, bisa dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Sekian, kami telah selesai beribadah hari ini. Kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami dan teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.